Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kandang Nando Farm kedatangan tamu istimewa, yaitu Bang Rinto. Dia adalah seorang YouTuber dan peternak menrok di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama kita ngobrol dengan Bang Rinto. Kita tanya-tanya perjalanan hidup Bang Rinto dalam YouTuber dan mentokan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kandangnya Mas Nando. Ya, ini saya main-main saja silaturahmi untuk membuka pintu rezeki, karena silaturahmi itu salah satu manfaatnya adalah memperlancar dan membuka rezeki. Semoga dengan silaturahmi ini rezeki kita semua bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ditanya soal pengalaman permentokan, sebetulnya saya juga masih awam ya, masih pemula untuk ternak entok. Saya itu ternak entok serius itu baru ya berapa ya, paling sekitar 2 tahunan lah. Tapi untuk merawat dan memiliki entok sudah sejak kecil ya, karena saya hidup di pedesaan, ya wajarnya atau lumrahnya orang desa ya pasti punya entok. Tapi jumlahnya paling ya hanya 10, hanya 15 untuk dibesarkan sendiri. Tapi seiring dengan boomingnya entok di Indonesia, saya juga tertarik untuk menggeluti usaha ternak entok. Salah satunya adalah entok lokal dan entok Rambon. Di rumah meskipun baru kecil ya, itu saya memiliki koleksi entok Rambon dan entok lokal. Nah, kenapa saya memilih entok? Karena saya menilai bahwa entok ini sebetulnya mempunyai potensi yang sangat besar ya, yang sangat luas, dan potensi pasar yang sangat luas ya jangkauannya. Kemudian harganya juga terjangkau. Ini untuk kelas daging ya, harganya sangat terjangkau, dan perawatan entok itu sangat mudah dibanding dengan unggas-unggas yang lain. Ya, meskipun ya ternak entok juga masih memiliki risiko ya, risiko kematian juga ada, risiko virus penyakit juga ada. Nah, itu tergantung kita dalam melakukan perawatan, bagaimana kita melakukan manajemen pakan, manajemen kandang, sehingga entok-entok kita tetap diberi kesehatan. Tapi secara daya tahan tubuh itu memang entok lebih unggul dibandingkan dengan ayam, dibandingkan dengan bebek, itu lebih unggul entok. Itu sepengalaman saya begitu. Sebelum ternak entok, saya juga pernah melakukan beberapa usaha. Dulu pernah, waktu kuliah dulu saya pernah menjual telur asin waktu di kampus. Itu jadi saya ngambil, kebetulan teman saya itu ada yang memproduksi telur asin dan saya diajak untuk ikut menjualkan. Nah, saya menjualkan waktu itu, sehari itu saya bisa menjualkan 200 butir telur asin. Saya setorkan ke warung-warung, 10, ada yang 20, ada yang 30. Itu ya paling kerja dulu jual telur asin sekitar 2 jam sudah selesai, karena kan harus sedikit ya 200. Keuntungannya dulu kalau nggak salah ya lumayan lah ya, 50.000 per transaksi per hari, per pagi, karena saya dulu jualnya pagi hari untuk uang tambah-tambah biaya, uang jajan lah bahasanya dulu waktu di kampus. Kemudian setelah selain jual telur asin, saya juga pernah, setelah lulus kuliah itu saya pernah ternak ayam potong, ayam broiler sebanyak 2000 ekor dulu, ikut nyempel kemitraan lah, 2000 ekor ya tapi dalam perjalanannya memang banyak kendala, dan kemudian saya memilih untuk berhenti karena rugi dan banyak, tingkat kematiannya tinggi. Dan memang
eh, tingkat kesulitan untuk beternak ayam broiler itu memang luar biasa, berbeda dengan memelihara entok lebih mudah. Setelah itu saya juga pernah memelihara bebek petelur sebanyak 300 ekor dulu. Itu dulu saya pengennya itu menggunakan sistem kering, jadi bebek sistem kering. Cuman karena memang pengetahuannya masih minim dan tidak ada tutornya, tidak ada gurunya, saya hanya lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat ya otodidak lah begitu. Akhirnya kemudian bebek yang saya beli itu sampai kandang cuman 1 bulan, nelur bagus. Setelah itu ambrol bulunya. Setelah ambrol bulunya, dia tidak nelur lagi. Kemudian karena tidak produksi telur, karena pakannya kan harus banyak toh bebek itu, saya gembalakan tuh di sawah. Jadi setiap hari pagi dan sore saya gembalakan di sawah begitu. Pakai caping, pakai ya kaos lengan panjang, celana panjang, itu pergi ke sawah sampai bawa tongkat itu dulu. Ya sempat diketawain orang dulu, lulusan sarjana kok menggembala bebek, kira-kira begitulah. Tapi itu cibiran-cibiran orang tak jadikan motivasi lah untuk terus berusaha. Setelah itu karena saya rasa tidak ada perbaikan, saya jual itu bebeknya, saya jual semua. Saya beralih ke ayam kampung. Ayam kampung ya setelah ayam kampung juga ayam bangkok juga. Ayam bangkok itu dulu 50 indukan lah ya, 50 indukan, dan mati semua kena virus itu. Satu kandang, cuman berjalan berapa tahun itu akhirnya kemudian habis itu. Nah, itu karena memang padahal sudah divaksin itu ayam-ayamnya, tapi karena mungkin belum rezeki ya, terus akhirnya kemudian kena virus, mati, dan saya berhenti. Nah, jadi cukup banyak usaha-usaha yang pernah saya jalani ya. Selain itu saya juga pernah dulu, ini ngomongin pahit ya, gagal dalam budidaya ikan lele. 10.000 dulu saya pernah, 10.000 ternak ikan lele, tapi itu juga gagal karena memang pasarnya itu waktu itu kurang bagus ya. Jadi lele saya sudah siap panen, tapi pembelinya itu mengulur waktu, sehingga jumlah pakannya itu setiap hari menambah terus, jadi mahal. Akhirnya nggak ketemu tuh, nggak punya untung. Kalau tepat waktu dalam memanen sebetulnya untung, tapi karena alasan pembeli waktu itu masih overstock, jadi nggak kepanen waktu itu. Akhirnya gulung tikar, tapi saat ini kolamnya masih ada, dan kemudian sekarang mencoba ternak mentok begitu, dan alhamdulillah sudah berjalan baik ya, meskipun populasinya belum banyak, cuman sekitar ya berapa ya, 20 ekor, dan yang kecil-kecil itu ada sekitar 30 ekor. Ya, saya memang saat ini kerja di instansi pemerintahan ya. Saat ini saya memang kerja di kantor, dan kalau ngomongin malu, saya tidak malu karena sejak kecil itu saya memang seneng beternak ya, seneng pelihara ikan. Waktu SMP itu dulu saya sudah ternak kelinci dan marmut. Waktu SMP, kelas 2, kelas 3 itu uang jajan saya itu saya ambil dari menjual kelinci lokal dan marmut dulu. Sama teman-teman itu kalau sepulang sekolah ngarit marmut itu. Ya, yang penting itu yang namanya orang mau sukses ya, apapun dijalani kan. Kita kalau ngomongin peternakan, kita berusaha bagaimana mengembangkan potensi yang ada di sekitar kita. Kalau kita hanya mengandalkan kerja kantoran, hanya sibuk dengan kerja kantoran, cepat stres Mas, nggak ada hiburannya.
Lah, ternak itu merupakan sarana hiburan sekaligus kalau rezeki dapat untung, kira-kira begitu. Sekarang nah itu di bidang youtuber mulai dari tahun berapa atau baru berapa bulan atau berapa tahun lalu? Ya, saya bermain YouTube itu awalnya itu ya belum lama lah, saya belum lama. Awalnya itu cuman iseng saja, karena tetangga saya itu kan mengeluh waktu itu tetangga saya mengeluh dia tidak bisa menjual produk ternaknya. Akhirnya saya iseng tuh, saya rekam, saya video, kemudian saya upload di sosial media, salah satunya di YouTube begitu. Nah itu saya ngupload video entok pertama kali itu di channel lama. Jadi saya bikin channel itu tahun 2018, cuman nggak keurus ya, vakum lama. Akhirnya saya isi itu video entok, dan ternyata yang ngelihat kok banyak ya. Waktu itu pertama upload itu 1000. Nah, tiap hari nambah terus, akhirnya sampai di angka 10.000. Akhirnya saya sama ini berarti peminatnya banyak. Akhirnya saya juga memvideokan tetangga-tetangga saya yang ternak entok, karena kan tetangga saya kan kebetulan kanan kirinya kan banyak yang ternak entok. Saya main tiap sore ke kandangnya teman-teman yang ada di lingkungan saya, dan saya upload di YouTube, dan kok ternyata respon penonton bagus, yang like banyak, yang nonton banyak, di angka ribuan ya, tidak hanya ratusan tapi sudah ribuan. Ada yang 2000, ada yang 3000. Untuk pemula kan sangat luar biasa itu. Video baru tapi viewernya sudah di angka 1000 lebih ya, 1000 lebih. Akhirnya yaitu saya seriusi, saya optimalkan. Niat awalnya untuk membantu teman-teman tetangga-tetangga yang tidak bisa jual produknya, dan alhamdulillah setelah saya review, saya cantumkan nomor-nomor peternak, dan peternak bisa menjual produk ternaknya. Baru sekitar saya bermain YouTube itu baru berapa ya, sekitar 5 bulanan ini. 5 bulan. Awalnya YouTube entok itu subscriber saya itu cuma 100 subscriber. Saat ini sudah di angka 22.000. Waktunya sekitar 5 bulan lah, 5 bulan lebih sedikit. Iya, 22.000 subscriber. Saya juga heran kenapa kok bisa secepat itu ya. Nggak tahu lah saya itu. Teorinya seperti apa nggak tahu. Itu mungkin rezeki atau langka ya, sesuatu. Karena kalau teman-teman YouTuber yang ada di Purworejo itu peristiwa yang langka. Jadi channel yang mendapatkan keberuntungan, kira-kira begitu. Itu menurut teman-teman sih. Kunci sukses jadi YouTuber itu yang pertama itu niatnya itu harus benar ya. Saya itu awalnya tidak punya niat sama sekali untuk mendapatkan uang dari YouTube. Awalnya memang hanya membantu peternak saja awalnya itu. Untuk membantu pemasaran. Dan setelah saya amati, memang untuk bisa sukses di YouTube itu memang temanya harus spesifik. Tidak boleh tema campur-campur. Jadi misalkan ada yang suka ternak entok, maka videonya ya sudah entok saja terus. Sampai sekarang ila yaumil qiyamah entok terus yang di syuting begitu. Kemudian kalau yang suka kambing ya silahkan bikin video kambing. Kambing terus kan, di dunia kambing atau ayam atau entok itu kan jutaan hal ya, jutaan tema yang kemudian bisa diangkat. Mulai dari kandang, mulai dari pakan, cara perawatan, penyakit, obat, peluang pasar, dan macam-macam lah. Pakan fermentasi, pakan hijauan, macam-macam bisa diangkat. Yang penting itu spesifik. Yang kedua itu konsisten dalam upload video. Nah, waktu itu saya di bulan pertama itu memang setiap hari upload video, sehari 1 video. 1 bulan pertama.
Dan alhamdulillah 1 bulan pertama itu saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4.500 jam tayang di bulan pertama. Tapi syaratnya itu tiap hari harus upload video. Suka dukanya jadi YouTuber itu dihujat orang. Ya, netizen itu karena nggak sependapat dengan konten saya, maka dia menghujat. Bahkan kemarin itu ada yang bilang channel saya itu sesat ya. Channel Bang Rinto itu menyesatkan ya. Masa cuman piara entok bisa sukses. Nah ini yang kemarin sudah saya luruskan bahwa sebetulnya ukuran sukses kan macam-macam. Nah sukses yang saya pahami itu kan ketika kita bisnis peternakan, ketika mendapatkan untung kan berarti sukses. Artinya kita mendapatkan keuntungan dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kan itu termasuk sukses. Nah, itu. Kalau sementara netizen itu pandangannya, ada netizen yang berpandangan bahwa sukses itu ya harus punya, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli tanah, itu kan ya pegawai PNS saja belum tentu bisa semuanya itu kok. PNS kan tidak semuanya punya mobil, padahal dia PNS. Itu jadi takaran sukses itu macam-macam. Gitu. Terus yang suka dukanya yang kedua itu ya dukanya itu ingin mereview kandang, sudah jauh-jauh ke kandangnya, perjalanan misalkan 30 menit, sampai sana orangnya nggak mau direview. Tapi itu nggak masalah, ada penolakan itu nggak masalah, itu sudah istilahnya risiko lah ya, tapi nggak masalah, itu juga sudah kebal saya kayak gitu itu. Saya dulu soalnya pernah jadi wartawan, jadi pernah mengalami hal-hal seperti itu, sudah lumrah gitu. Biasanya alasannya kenapa Bang? Alasan mereka nggak mau direview itu satu, nggak pede, kandangnya masih jelek, entoknya nggak bagus, ya banyak alasan lah, yang penting itu ya itu banyak alasan. Padahal manfaat kalau di itu sebenarnya banyak ya Bang. Jadi ada juga yang peternak itu menganggap bahwa YouTuber itu memanfaatkan peternak. Ada anggapan seperti itu. Lah, diliput yang dapat duit itu kan YouTubernya. Kita nggak dapat apa-apa. Kira-kira pandangannya itu seperti itu. Padahal kalau boleh saya cerita, satu konten video itu kalau ngomongin pendapatan itu sedikit. Paling banter kalau viewernya itu di angka berapa ya? Di angka 10.000 itu paling dapat uang cuman berapa? Ya 25.000 sampai 50.000. Gitu loh. Itu nanti tergantung dari waktu lamanya dia nonton ya. Tapi asumsi bahwa satu video untuk kelas channel peternakan itu nggak banyak. Kecuali kalau artis ya. Artis kan 1 jam aja udah 100.000 yang nonton. Pasti tentu duitnya banyak. Tapi kalau peternakan kan yang nonton kan nggak banyak, paling bisa dapat viewer 50.000 aja udah bagus, 15.000 aja udah bagus. Jadi itu yang anggapan peternak, jadi seolah-olah YouTuber itu memanfaatkan peternak. Padahal dari beberapa peternak yang saya datangi ya, dan saya sudah bertanya apa efek setelah masuk di channel saya ya, di channel Bang Rinto. Efeknya ya rata-rata mereka lebih mudah menjual produk, mendapatkan jaringan pasar yang lebih luas, dan justru malah mereka berterima kasih ya. Pesanan meluap. Bayangkan sekali saya ngupload video itu yang pesen anakan entok itu ratusan. Jadi ya karena itu saya bekerja sama dengan teman-teman paguyuban atau sederek mentok Purworejo ya, organisasi peternakan entok yang ada di Purworejo. Saya berkolaborasi untuk memenuhi pesanan-pesanan tadi itu. Jadi ketika ada orang yang masuk ke channel saya, WA nomor admin saya, kemudian pesan anakan entok ya saya lempar ke teman-teman peternak, biar teman-teman peternak yang mencarikan ini apa namanya bahan untuk dikirim gitu loh. Jadi tidak saya ngurusi semuanya, enggak. Jadi kalau ada orang yang lihat YouTube saya kemudian ingin melihara entok, ingin beli indukan atau beli anakan ya
saya arahkan ke menghubungi ketua paguyuban ya, menghubungi organisasi paguyuban peternak entok, jadi biar dikelola oleh paguyuban peternak entok, jadi tidak terkapitalisasi ke saya semua, biar semua untung semua lah kira-kira. Ya teman-teman, mungkin itu saja cerita dari Bang Rinto. Semoga ada hikmah yang kita dapat dan ilmu yang bermanfaat. Di sini kita bisa menyimpulkan ya teman-teman, ternyata teman mesra dalam usaha itu adalah kegagalan. Yang penting tinggal bagaimana kita menghadapi kegagalan itu untuk menuju kesuksesan. Tetap semangat, semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.